Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersuka cita kalau hari ini kita boleh bersatukan Tuhan di rumah yang kudus ini. Mari kita puji Tuhan kita nyatakan ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Haleluya. Roh Allah di sini, ku timur, barat, haleluya, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita untuk kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali, kita datang ke rumah Tuhan yang kudus ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu 1 minggu lamanya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Terkhusus kita sudah diberikan damai sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Saya akan menyapa untuk kaum bapak, pemuda, kaum ibu. Sekali lagi ada sukacita untuk kita pada pagi hari ini. Haleluya. Pagi hari ini sebelum kita mau berbicara kepada dunia, kita akan berbicara kepada Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan menyapa Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan tubuh kita. Dan kita mau menyembah Tuhan. Dan pada pagi hari ini, jikalau engkau membawa beban-beban berat, mari tinggalkan sejenak. Dan kita percaya, ketika kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, ada kuasa, ada mujizat untuk kita. Haleluya. 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 Dan memuliakan nama. Mari kita katakan, kita menyapa Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, kasih
atas anugerahmu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerahmu semalam. Ku memuji, ku bersyukur, ku memuji, haleluya, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita katakan sekali lagi, terima kasih atas anugerahmu Bapa. Ku memuji, ku bersyukur, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Ku memuji, syukur hanya jemaat saja. Haleluya, ku bersyukur, memuliakan namamu. Namamu. Mari angkat tangan kita dan katakan, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau mengangkat lagi pujian ini lebih lagi ketika kita mau menyapa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa atas semua anugerah-Mu. Kami mau memuji, kami mau bersyukur, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku bersyukur, memuliakan namamu. Dialah Bapa, Putra Roh Kudus, ku memuji, ku bersyukur, ku memuji. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu pagi hari ini. Haleluya. Namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Haleluya. Dan kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau menyatakan, Dia sembahlah dan pujilah Dia,
raja, segala raja. Dialah raja, raja, raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, mari katakan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua raja. Haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Mari katakan sekali, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, haleluya. Aku anak raja, semua anak raja, karena kita semua diberkati oleh Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut padanya, berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat untuk dia. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Curahkanlah berkat-Mu. Karena kita percaya pada pagi hari ini Roh Kudus akan mencurahkan mujizatnya di tempat ini. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang takut Padanya, berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia menikmati, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selalu. Curahkanlah berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari kita katakan sekali lagi. Berbagai orang yang takut akan Dia, berbagai orang setia kepadanya, haleluya. Orang yang takut padanya, berbahagialah orang yang setia padanya. Dia menikmati hujan berkat-berkat, hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkanlah, kita percaya
curahkan mujizatnya di tempat ini. Haleluya. Curahkan kedasaranmu di dalam hidupku. Curahkan kasihmu, curahkan kuasamu, curahkan kemuliaanmu. Oh Yesus, curahkan berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Oh ya-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Mari kita sama-sama buka ibadah kita ini dengan mengucapkan berfirman-Lah ya Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Dan jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika kita mau dekat kepada Tuhan, itu yang kita rindukan. Karena setiap kataku, kita akan menunggu terus. Menunggu mujizat-mujizat Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Angkat satu pujian penyembahan. Kita mau mengejar hadir Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi. Kita mau memandang Tuhan Yesus. Mengikuti kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku. Kau pun menunggu. Haleluya. Tak kusangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa memandangmu, memandang wajahmu. Haleluya. Mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari kita katakan kepada Tuhan. Habis ya. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih
Mari kita katakan, memandang wajah-Mu. Haleluya. Wajah-Mu Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang terus mencari kerajaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau lagi lebih lagi. Kita mau katakan kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan agar hati kita terus dilembutkan. Haleluya. Kita mau menyerahkan ibadah kita ini ke tangan Tuhan. Selepas pujian ini nanti saya undang Nyonya Marbun Boru Siregar untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Memimpin doa penyerahan kita. Agar kiranya Tuhan menyertai ibadah kita ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari kita angkat satu pujian. Mari kita katakan, Bapa lembutkanlah hatiku. Haleluya. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa bentuklah, Bapa bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita katakan kepada Tuhan. Mari kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Oh Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Dia mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih, makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. F ya Bang. Puji Tuhan. Haleluya. Segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya itu semua atas izin Tuhan. Ketika kita diberikan satu pergumulan berat, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan pergumulan berat di luar dari batas kemampuan kita. Haleluya. Dan mari kita katakan, ketika Tuhan Yesus ada dalam hati kita, ketika kita percaya, Tuhan akan selalu membuka jalan untuk kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Karena Tuhan selalu menemani kita, menemani di setiap kehidupan kita. Haleluya. Segala yang terjadi, haleluya, Ada dalam sepengetahuan. semua yang kita alami, ku alami, itu semua atas seizin Tuhan. Itu baru Seizin-Mu, tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa Kau perhatikan. Tak pernah sedetik pun ku lalui sendiri, karena selalu aku Kau temani. Mari kita katakan kepada Tuhan sekali lagi, segala yang terjadi dalam hidup kita, itu semua atas seizin Tuhan. Haleluya. Segala yang terjadi, mari kita katakan kepada Tuhan. Haleluya. Ada dalam sepengetahuan, semua yang kita alami, dan kita percaya itu semua seizin Tuhan. Haleluya. Seizin-Mu, tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa Kau perhatikan. Tak pernah sedetik pun ku lalui sendiri, karena selalu aku Kau tetap ada. Tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa Kau perhatikan. Tak pernah sedetik pun ku lalui sendiri, karena mari kita katakan tanpa musik dan katakan, tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi. Tak ada sehelai pun, mari katakan sekali lagi. Tak ada sehelai pun, tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi. Haleluya. Tak pernah sedetik pun
pernah sedetik pun ku lalui sendiri. Karena apa? Karena Tuhan selalu untuk kita. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi. Tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi. Haleluya. Tak pernah sedetik pun ku lalui sendiri. Karena selalu. Mari kita katakan sekali lagi. Mari kita katakan sekali lagi. Tak ada. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menopang hidup kami. Haleluya. Apapun pergumulan kami Tuhan. Haleluya. Detikku ku lalui sendiri. Karena selalu. Mari kita katakan, karena selalu. Karena selalu. Katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Selalu aku kau temani. Puji Tuhan. Haleluya. Pujian yang sangat luar biasa. Karena ketika kita mau mengungkapkan hati kita kepada Tuhan, dengan sendirinya air mata kita akan menetes. Karena kita percaya kasih Tuhan selalu hadir untuk kita. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu yang ingin mengangkat puji-pujian untuk Tuhan. Dan kita percaya setiap puji-pujian yang kita nyanyikan, yang kita angkat hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya memberikan kesempatan untuk kaum ibu, pemuda, kaum bapak, bahkan pribadi lepas pribadi. Mari kita saksikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian dengan sorak-sorai seindah pelangi. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Secerahnya mentari, namun kau yang terindah, namun kau yang
apa yang sebenarnya terjadi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Puji Tuhan. Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Singkapkan
Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan memberikan waktu untuk bagi kita semua jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup jemaat Tuhan. Ataupun mungkin meminta dukungan doa. Mari kita saksikan di hadapan Tuhan. Mari kita saksikan, dan ketika engkau mungkin ada pergumulan yang berat, jangan sungkan-sungkan dan jangan takut, jangan malu untuk membagikan pergumulan yang kau bawa di tempat ini. Karena kita akan bersama-sama berdoa, dan biarlah kiranya Tuhan akan berkati kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, seindahnya pelangi. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorak kembali, memuji nama Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, sejarahnya mentari. Cerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Yesus ada setia untuk kita. Haleluya. Menjaga kita selamanya, menjagaku selamanya. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, haleluya, kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus segenap hatiku. Haleluya. Segenap hatiku. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ada yang ingin bersaksi untuk kita semua? Haleluya. Haleluya. Tibalah saja kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sama ketika Daud mempersembahkan, ketika dia tidak mendapatkan apa yang tidak dia dapatkan, tapi dia memberikan dirinya untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Petugas persembahan saya undang untuk mengambil bagian. Dan sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian, berkat anak cucu. Karena kita percaya berkat anak cucu kita kelak akan tidak berkemis-kemis. Haleluya. Kita percaya begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah, Tuhan miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan dia. Berbahagialah orang-orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta.
Begitu besar kasih Allah bagi kita. Mari kita katakan sekali lagi, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin jadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Bahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang. Katakan sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Bagi orang percaya. Puji Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya persembahan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Haleluya. Tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Meminta kekuatan dari Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Putra Sumurung Siombing. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mencari wajah Tuhan. Mencari kebenaran firman Tuhan. Agar kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari kita. Mari kita katakan, kita akan mencari wajah Tuhan. Dan kita akan menemukan kasih-Nya. Haleluya. Ku cari wajah-Mu. Amin. 3. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh darimu. Mari kita panggil nama Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ketika kita memanggil kita akan mendengar apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kau Tuhan yang sungguh dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, menara dan sayang. Kau tempat perliburan bagi setiap yang raih yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Dan kita mau katakan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang terbutuhkan. Kita percaya ketika Engkau dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, dan kita mau persembahkan untuk Tuhan. Kita mau mencari kebenaran firman Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang jauh darimu.
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan mari katakan. Kita katakan, angkat tanganmu dan katakan. Tuhan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang tertutup. Hanya jemaat Tuhan saja, tanpa musik, dan katakan, hanya jemaat Tuhan. Indah Kau Tuhan. Saya undang Bapak Pendeta untuk maju ke depan. Kekulindungan, Kau bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, sungguh indah Kau tuh. Menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Mari sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Dia penuh kasih dan menyayangi kita. Amin. Kasih dan sayang. Dia mampu menghibur setiap hati kita yang terluka, yang berduka. Setiap hati kita yang tersayat, Dia mampu menghibur kita yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau. Dia menara perlindungan bagi setiap orang yang ketakutan, bagi setiap orang yang bimbang hatinya. Dia akan melindungi kita, menjadi sumber kekuatan kita. Kekuatan bagi semua orang yang mampu. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sampai sejauh ini Tuhan membawa kita. Maka kita percaya Tuhan punya rencana yang baik. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita yang sudah berjalan begitu lama sekali. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, saudara, saya mau beritahu kepada saudara-saudara, baru kali ini saya pakai jas agak pas kan, ya kan? Biasanya kelonggaran. Jadi saya menurunkan berat badan. Jadi saudara-saudara, ini adalah jas 18 tahun yang lalu, waktu saya masih sangat muda. Nah, ini dia jasnya 18 tahun yang lalu. Ketika Tuhan bisa, bukan Tuhan, saya bisa memelihara jas ini yang kata orang bisa rusak. Ya simpanlah yang baik, plastikinlah. Maka Tuhan adalah Allah yang mampu menyimpan kita dengan baik bertahun-tahun. Haleluya. Saya saja yang tidak punya kemampuan apapun, ini 18 tahun yang lalu loh saudara. Saudara punya baju gak 18 tahun yang lalu? Ini waktu saya masih sintua, makanya agak pas ya kan. Biasanya saya punya jas kegedean, karena saya sudah mulai ngurangin berat badan gitu ya. Saya angkat-angkat baju, celana begini kan. Ya, jadi saya percaya kalau kita saja bisa melindungi apa yang berharga bagi kita, menjaga semua aset-aset kita dengan baik, maka Tuhan pun sanggup menjaga kita karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin.
Kita adalah biji mata Tuhan. Kita yang bisa melihat kebaikan Tuhan dan semua yang Tuhan sediakan. Mari kita baca firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Kejadian 11. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara Kejadian 11. Ayatnya yang ke-1 sampai ke-9. Kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kesombongan manusia versus rencana Allah. Yang perikopnya adalah Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka juga di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala. Sebagai tanah liat. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan berserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, di kaum ibu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan mengenai kematian supaya ibu-ibu yang tidak sempat hadir tetap merasa berkat-berkat Tuhan. Jadi kematian itu akan membuat kita terus mempersiapkan semua yang baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Sehingga kita tidak berharap kepada pangeran-pangeran yang akan menanti kita di sorga gitu ya. Orang Kristen itu mempersiapkan semua yang rohani. Sorga itu tempat yang rohani. Sehingga semua yang bersifat rohanilah yang tersedia di sorga. Bukan pangeran ganteng atau suami kita yang kembali muda lagi, tampan, berewokan lagi kan seperti itu ya. Tetapi roh kita lah yang akan memuji Tuhan dan akan dipuaskan. Bukan jasmani kita lagi seperti itu. Lalu bapak-bapak kemarin kita kebaktian kaum bapak mengenai uang. Hepeng, money gitu ya. Uang itu tidak membuat seseorang menjadi sombong. Uang itu tidak bisa membuat seseorang itu menjadi rendah hati. Uang itu tidak bisa membuat seseorang menjadi dekat sama Tuhan. Tetapi janganlah kita cinta kepada uang. Katanya seperti itu ya tadi malam ya. Karena uang itu tidak akan merubah apapun dalam diri kita. Hanya menjelaskan siapa diri kita gitu ya Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kesombongan. Lalu kalau tadi kita dengar tentang uang, hepeng do nama ngatur portipion katanya gitu. Uanglah yang mengatur dunia ini gitu ya. Pernah nggak kita dengar bahwa ada orang kaya baik hati dia. Dung mamorai mana gebe burju kan gitu ya. Waktu dia sudah kaya, dia jadi baik begitu Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau kasih tahu, waktu dia miskin juga dia baik saudara-saudara. Waktu dia kaya bukan dia baru baik, tapi waktu dia miskin dia pernah nggak dengar orang, ih dia kaya pelit gitu ya. Waktu dia miskin juga dia pelit Bapak Ibu Saudara. Sehingga waktu dia kaya dia memang tidak berubah. Karena waktu dia miskin memang dia tetap pelit. Begitu saudara-saudara. Jadi uang tidak akan merubah kita. Dia akan menjelaskan siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau engkau dulu adalah orang yang baik hati, murah hati. Waktu kita miskin kita murah hati. Maka waktu kita kaya orang akan tahu kita murah hati saudara-saudara. Tapi waktu kita
sekarang diberkati Tuhan dan sulit kikir, pelit dan sombong. Karena waktu kita miskin juga kita pelit dan sombong, begitu ya. Jadi uang itu tidak akan merubah kita. Tetapi dia akan memperjelas siapa kita. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kesombongan manusia versus rencana Allah. Alkitab mencatat bahwa bahasa-bahasa yang dulunya satu itu terpecah belah. Karena orang mulai sombong. Saudara-saudara, ada di antara kita yang sombong, angkat tangan. Angkat tangan. Hanya saya yang sombong. Angkat tangan. Iya ya, nggak ada ya. Jadi hanya pendeta yang sombong. Karena angkat tangan. Yang tidak angkat tangan tidak merasa sombong. Atau tidak sadar kalau dia sombong. Kan gitu. Jadi sama-sama sombong kita. Iya. Jadi memang kesombongan itu kadang-kadang tersembunyi. Kita sembunyikan kesombongan itu supaya orang tidak tahu kalau kita sebenarnya sombong. Nah, firman Tuhan hari ini ingin mengutarakan kepada saudara bahwa kesombongan itu akan menjatuhkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan maksud tujuan apapun. Kalau saya menyekolahkan anak saya sampai ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Supaya orang lain tahu, aku pun bisa menyekolahkan anakku. Nah, motivasi seperti ini kan sebenarnya namanya sombong, begitu ya. Biar tahu dia aku juga bisa menyekolahkan anakku. Biar tahu dia aku juga bisa punya motor yang baru. Biar tahu semua per tahun di kampung ini saya bisa beli rumah, begitu ya. Karena ada kesombongan yang sebenarnya tersembunyi gitu. Dan dia tidak akan mungkin bisa disembunyikan dengan rapat. Pasti akan tercium juga. Dan hari ini gak ada ya poinnya. Poin yang pertama adalah kesatuan tanpa ketaatan bukanlah kehendak Allah. Sama katakan kesatuan. 1, 2, 3. Kesatuan. Sekali lagi 1, 2, 3. Kesatuan. Nah, poin yang pertama adalah kesatuan tanpa ketaatan bukanlah kehendak Allah. Firman Tuhan katakan di ayatnya yang pertama sampai kedua. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya gitu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah itu. Selanjutnya mereka berkata kepada yang lain, marilah. Sampai di situ. Kesatuan tanpa ketaatan bukanlah kehendak Allah. Seluruh umat manusia saat itu memiliki satu bahasa dan satu tujuan. Namun mereka bersatu bukan untuk memuliakan Allah, melainkan untuk kepentingan mereka sendiri. Saudara-saudara, kita datang ke gereja itu untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan Tuhan? Untuk kepentingan kita, iyalah. Supaya orang lain tahu kita Kristen. Percuma dong. Kristen gak pernah ke gereja. Oh, bernapas saja lihat Natal sama Paskah. Atau apa namanya satu ya? Kristal gitu ya, kristal. Saya datang ke gereja itu karena saya malu orang lain selalu bertanya, gak pernah kamu ke gereja gitu ya. Saya pakai kalung salib juga karena saya malu gitu. Orang tanya sebenarnya saya Kristen atau bukan. Karena setiap saya kaget latahnya pakai latah agama seberang begitu ya. Iya, waktu kagetnya pakai latah agama seberang. Ini Kristen apa kagak nih ya. Biasanya kan Yesus gitu ya. Orang kaget biasanya langsung bilang Yesus gitu ya kan. Iya, ada gak yang kaget tiba-tiba bilang hantu gitu ya kan. Ada ya, hantu ya kan, bukan Tuhan gitu ya. Jadi kagetnya kita itu sebenarnya adalah memori yang dalam pikiran kita, dalam hati kita yang keluar dengan spontan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena itu kagetnya itu jangan sampai kita latah dengan omong kotor begitu. Ada yang latah dengan omong kotor kan ada ya. Nah ya itu adalah memori yang tersimpan. Jadi Bapak Ibu kalau kaget atau latahnya yang rohani gitu ya. Yesus gitu ya. Oh darah Yesus begitu aja ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selanjutnya, tadi pertama poinnya adalah kesatuan tanpa ketaatan bukanlah kehendak Allah. Poin yang kedua, ambisi manusia yang sombong itu mengatakan mari kita buat nama bagi kita. Saudara, kalau tadi kita katakan saya bisa nyekolahin anak saya bisa kok buka warung, saya bisa kerja. Siapa yang gak kenal saya di perusahaan ini? Siapa yang gak kenal saya di kantor ini? Siapa yang tidak menadau
di Hutaon kan gitu ya. Saudara-saudara, ambisi yang disampaikan oleh Alkitab ini dikatakan mari kita buat nama bagi kita. Ayat 4. Ayat 3 mengatakan mari mereka berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu. Dan juga mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, seseorang punya ambisi itu baik sekali. Seseorang punya ambisi, kemauan yang sangat kuat itu baik. Kita nggak mampu, gimana ya aku nggak ada kekuatanku untuk bertahan di perantauan ini. Tapi kita punya kemauan yang kuat dan ambisi supaya semua baik-baik saja. Kayaknya saya hampir menyerah sebagai mahasiswa. Tetapi saya harus punya kekuatan dan ambisi yang kuat untuk menyelesaikan kuliah kita. Seperti itu ya. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa ambisi yang kuat itu juga justru bisa disalahkan. Karena ambisi itu untuk kemuliaan dirinya sendiri. Marilah kita buat nama bagi kita. Pembangunan menara adalah simbol kesombongan manusia untuk menyamai Tuhan. Sampai ke langit. Kalau kita membangun rumah kita sebaik mungkin, maka kita harus katakan ini adalah kemuliaan bagi Tuhan. Ini karena Tuhan. Saya bisa kerja, dapat kerja, saya bisa dapat lembur, saya bisa gajian, saya bisa punya anak-anak, saya punya tangga yang baik-baik saja, bukan karena aku, tetapi karena Tuhan memimpin kita. Haleluya. Bukan nama kita. Kita kalau datang kepada orang, kau tahu nggak cara ngatur anak istri? Belajar sama aku. Kan kira-kira begitu ya Bapak ya kan? Belajar sama aku. Bagaimana caranya ngatur uang dari suami. Kan gitu ibu-ibu ya. Belajar sama aku. Nah, kalau kemampuan kita bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik, maka kita harus serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan kita. Sedangkan kesombongan kita tidak sadari. Loh, pendeta, emang kita tidak boleh mengakui kemampuan diri kita kepada orang lain? Iya, kita bisa mengakui kemampuan diri kita kepada orang lain. Tetapi jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Karena saat kita mencuri kemuliaan Allah, yang dipuji orang lain itu adalah kita. Kalau yang dipuji orang lain adalah kita, maka kita sudah dapat pahalanya. Cenah gitu katanya ya orang Sunda ya, cenah. Pahalanya kita sudah dapat. Tetapi ketika Allah yang dipuji, hebat. Semua itu karena Tuhan dicukupkan. Bapak siucok. Olah nasaondo yang dikasih uang. Cuma segini uang yang dikasih, tapi bisa cukup karena Tuhan. Seperti itu. Sehingga pahala yang seharusnya kita terima, maka diberikan kepada kita, saudara-saudara. Tetapi kalau kita menerima pujian daripada orang lain, pahalanya udah dapat cenah gitu. Kan kita udah dipuji, senang atau terbang. Sehali naik cenah gitu ya kan. Sehali naik pakai bahasa Batak tapi logatnya Sunda gitu ya. Sehali naik puji atau puji kurang-kurang gitu ya. Puji lagi gitu. Nah orang kalau sekali dipuji maka dia akan meminta pujian itu. Kalau Alkitab katakan kalau kita harus bilang segala kemuliaan hanya bagi Allah. Pahala yang seharusnya kita terima belum kita dapat. Kita dapat dari Tuhan. Bukan pahala, kan kita nggak butuh pujian dari orang lain. Memangnya tambah uang kita kalau dipuji orang lain? Kan enggak. Memangnya kurang uang kita kalau dipuji orang lain atau diomongin orang lain? Tidak. Jangan pernah pikirkan apa yang kata orang. Saudara-saudara, kita harus memikirkan apa kata Tuhan. Lalu yang ini adalah gambaran keinginan manusia untuk mandiri dari Allah. Saudara-saudara, mandiri itu bagus. Tetapi katanya ini adalah gambaran keinginan manusia untuk mandiri dari Allah. Sehingga kita tidak butuh Allah. Saya bisa kok ngatur dengan baik. Bukan karena Tuhan kok. Aku kerja keras dari pagi sampai sore kerjain laporan. Nyangkul aku pagi siang sore makanya tanahku subur. Kan begitu Bapak Ibu. Saudara, ini adalah gambaran keinginan manusia untuk mandiri dari Allah. Kita mengakui kemampuan kita sehingga kita melupakan bantuan Tuhan. Yang ketiga, Allah menentang kesombongan dan rencana manusia yang bertentangan dengannya. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan
oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun untuk mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa-bahasa mereka. Saudara-saudara, ketika yang kita lakukan dan kita miliki sepanjang hidup kita, firman Tuhan katakan mencatat bahwa Allah pernah tidak suka dengan orang yang sombong. Mereka sepakat untuk tidak sepakat, saudara-saudara. Mereka sepakat untuk menentang Allah. Mereka sepakat untuk tidak mengakui bahwa Tuhan tidak perlu membantu mereka, saudara-saudara. Allah menentang kesombongan dan rencana manusia yang bertentangan dengan mereka. Allah turun untuk melihat menara itu sebagai sindiran ilahi terhadap usaha manusia. Allah mengacaukan bahasa mereka sebagai bentuk penghakiman dan koreksi. Saudara-saudara, kalau bapak kita bilang, bikin kopi dulu, tiba-tiba nyonya ibu di rumah bikinin teh manis, ya kan? Nah ini sudah kekacauan bahasa ini, ya kan? Bapak minta kopi, nyonya ibu bikinin teh manis gitu ya. Atau bapak mau kerja, minta kemejanya, kita siapkan kaos kutang gitu ya. Ini sudah terjadi miskomunikasi. Kita tidak lagi mengerti apa yang dikatakan dia. Kita tidak lagi mengerti apa yang dikatakan suami kita. Kita tidak lagi mengerti apa yang dikatakan kita. Kita tidak lagi mengerti apa yang dikatakan oleh orang tua kita kepada kita. Miskomunikasi itu. Karena tidak ada pengertian di dalamnya. Waktu mereka sepakat untuk membangun diri mereka sendiri, Alkitab mencatat bahwa bahasa mereka itu langsung dihancurkan, saudara-saudara. Sehingga ketika mereka tak bikin semen, dikasih cangkul, saudara-saudara. Ambil dulu ember, dikasih roti, kayu, ya kan? Akhirnya mereka pukul-pukulan lah, ya kan? Karena apa? Karena mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain, saudara-saudara. Allah menentang kesombongan dan rencana manusia yang bertentangan dengannya. Allah mengacaukan bahasa mereka sebagai bentuk penghakiman dan koreksi. Perpecahan yang berasal dari ketidaktaatan. Ayat 8-9. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Oleh sebab itu sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah kacau balau Tuhan. Bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Umat manusia disemburkan, dihamburkan ke seluruh bumi sesuai dengan perintah Allah sejak awal. Sehingga proyek kontraktor gitu ya. Yang namanya Menara Babel itu menunjukkan bahwa kehendak Allah tetap jadi. Bukan kehendak manusia. Manusia ingin mendirikan kemegahannya sendiri. Mari kita membangun hidup ini dengan ketaatan kepada Tuhan. Bukan kesombongan. Sehingga bahasa yang kita harap orang lain mengerti. Maka orang lain akan benar-benar mengerti. Kita mau teh manis, orang lain tetap kasih teh manis. Kita mau kaos kutang, celana pendek, maka mereka akan memberinya seperti itu. Sehingga tidak ada lagi miskomunikasi. Kenapa? Mempertahankan harga diri kita. Kita mengutamakan keakuan kita sendiri, saudara-saudara. Ini yang dicatat oleh Alkitab bahwa manusia berpecah bahasanya. Mari kita bangun hidup di atas ketaatan bukan kesombongan. Apapun yang kita bangun dengan niat memuliakan diri kita sendiri itu akan runtuh. Tuhan memanggil kita untuk menyatukan hati kita dalam ketaatan. Bukan sekedar proyek-proyek yang kita dapat, saudara-saudara. Kesombongan ini kan akan mengawali kehancuran kita. Tidak ada orang yang merasa dirinya sombong. Kalau tadi, gak mungkin lah aku sombong. Gak ada uangku. Apa yang mau aku sombongkan dari orang susah katanya ya kan. Saudara belum pernah lihat orang susah sombong? Belum ya. Kalau lihat orang kaya sombong, itu biasa. Kalau lihat orang susah sombong, itu luar biasa. Kan seperti itu ya. Orang susah sombong. Waktu saya kuliah, orang pinter
IPK-nya tinggi. Kalau dia, bro, lihat dulu laporan. Bantuinlah satu grup lah kita. Enggak, gitu ya. Itu biasa, karena dia pintar. Dia punya harga diri, enggak mau. Tapi ada yang IPK-nya paling rendah gitu ya. Lek, ayo gabung sama grup kita. Biar ada grup. Udah bodoh sombong kali nih, gitu. Saudara, iya. Udah bodoh sombong di kuliah itu. Kita sudah ajak dia supaya gabung gitu ya. Saudara-saudara, seringkali tadi dikatakan bahwa kesombongan itu akan mendahului kehancuran. Apakah motivasi kita dalam pelayanan, pekerjaan dan hidup sehari-hari untuk kemuliaan Tuhan atau demi diri kita sendiri? Sehingga kalau kita mengatakan ini semua untuk kemuliaan Tuhan, saya tidak mengambil pusing ketika ada atasan saya marahin saya, maki-maki saya. Lu gila lah gitu ya. Kenapa saya harus tersinggung dibilang gila? Emangnya gaji saya kurang? Enggak lah. Ya sudahlah, memang karena saya salah sudah. Jangan sampai dimasukkan ke hati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena hati kita adalah tempat di mana Allah diam. Kalau ada semua omongan orang, pujian orang dan maki-maki orang dan semua kata-kata orang kita masukkan ke dalam hati, hati kita ini tidak akan jadi bersih dan kotor. Hati kita akan tercampur dengan semua perasaan-perasaan yang tidak dapat dibuktikan. Ya kan? Kalau perasaan-perasaan yang tidak dapat dibuktikan ini sangat membingungkan untuk menjawabnya. Begitu. Kalau tadi dibilang, ya sudah kita mau ke pasar atau tidak? Iya ke pasar. Pas sudah naik motor, nggak jadilah kan gitu ya. Ya kan? Ada nggak begitu? Perasaan yang sulit dibuktikan. Memang sebenarnya saya tidak mau ke pasar begitu ya. Memang sebenarnya saya nggak mau belanja. Tapi ya pokoknya sudahlah gitu. Nah seringkali Tuhan menghadapi kita dengan keadaan-keadaan emosional kita yang tidak dapat kita buktikan gitu ya. Jadi kita sering seperti anak-anak yang tidak bisa mengutarakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Tuhan ingin kita mampu berdoa dengan cara yang spesifik Bapak Ibu. Jangan sampai kita orang-orang yang percaya berdoa, Tuhan Engkau tahu apa yang kubutuh. Apa kata Tuhan Yesus? Engkau mengerti apa yang perasaanku. Ya apa perasaannya gitu ya. Tuhan ketahuilah semua kebutuhan-kebutuhanku. Iya apa kata Tuhan Yesus gitu ya. Jadi saudara-saudara, adik-adikku dan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita nanti berdoa, marilah kita berdoa dengan spesifik. Tuhan berkatilah anak-anakku, berkatilah studinya. Tuhan perang. Lembur saya sudah mulai dipotong-potong Tuhan, ngeri-ngeri gitu ya. Berdoa tuh spesifik saudara-saudara. Jangan sampai seperti saya kasih contoh istri saya saja ya kan. Supaya saudara tidak marah ya kan. Ayo kesini yuk katanya. Ini. Emangnya cuma dia aja? Aku pun gitu pas minum kopi. Bikin lu teh manis. Bikin kopi. Gitu. Aku juga pun bisa. Kenapa kok papi? Gitu. Dia juga bingung. Aku pun bisa begitu. Kan seperti itu. Karena aku bingung mengutarakannya. Dan dia pun bingung mengutarakannya. Dan saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, kita mau bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita sampaikan apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Kalau kita malu, diam-diam saja. Tuhan, dalam hati. Tapi utarakan dengan spesifik semua poin-poinnya. Jangan sampai kita berdoa umum, general. Tuhan kau mengerti segala kebutuhanku. Kalau pimpin doa di tengah-tengah mungkin boleh ya kan. Pimpin doa, Tuhan engkau mengerti gitu ya. Tapi jangan sampai juga waktu pimpin doa penyerahan, Tuhan utang-utang kami Tuhan Yesus gitu ya kan. Tuhan kemarin aduh ngeri kali Tuhan. Diserempet kami. Kan tidak mungkin juga kalau lagi pimpin doa seperti itu ya kan. Tapi kalau saudara berdoa sendiri, lalu kita sedang berdoa secara sama-sama, saudara berdoa dengan spesifik saudara-saudara. Karena itu kita percaya bahwa kesombongan yang kita pelajari hari ini itu tidak disukai oleh Tuhan. Allah melihat bertindak atas rencana manusia yang salah. Tuhan turun melihat kota dan menara itu. Kadang-kadang kegagalan atau hambatan adalah bentuk Tuhan untuk menghentikan langkah kita yang salah. Haleluya. Kalau Tuhan menggagalkan rencana kita, artinya Tuhan mau menggagalkan segala kesalahan yang seharusnya semakin banyak yang kita lakukan. Demikian. Rencana Tuhan
tetap jadi walaupun manusia melawan. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan. Rencana Tuhan agar manusia memenuhi bumi tetap terlaksana walaupun lewat cara-cara yang menyakitkan. Lebih baik taat dari awal daripada harus belokkan Tuhan lewat situasi yang sulit. Saudara-saudara, sebagai penutup, Menara Babel mengingatkan kita agar kita jangan membangun hidup untuk diri kita sendiri. Yang kedua, mari kita bangun hidup dan pelayanan di atas dasar ketaatan dan kehadiran. Dan mari kita renungkan apakah kita sudah bangun hari ini untuk siapa? Apa yang kita bangun? Apakah untuk diri kita atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Bukan karena kekuatanku aku dapat jalan hidup ini. Tanpa Tuhan yang di sampingku, aku tidak mampu hidup sendiri. Hubereng bohim laus martangi angau. Kita naikkan pujian dari refnya bahasa Batak, nanti lalu kita ke bahasa Indonesia, kita ulang 1-2 kali. Hubereng bohim laus martangi angau. Mangido pangurupi yondia. Saya tiup tanganku saya togu maaf. Ai hodo Tuhan pargogo. Sekali lagi, hubereng bohi laus martangi angau. Mangido pangurupi yondia. Saya tiup tangan, saya togu au Tuhan, maaf, ai Tuhan, pargogo. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan di sampingku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa. Kami tidak mampu sendiri Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, topang kami Tuhan. Kami hampir jatuh, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan besar pertolongan datang dari Tuhan. Tolongan ku datang dari, pegang tangan kami Tuhan. Amin. Aku Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani. Kita ulangi pujian ini, amin. Bukan dengan kekuatan. Bapak Guru Prince akan pimpin kita dalam doa, mendoakan syafaat kepada saudara-saudara. Tanpa Tuhan di sampingku, aku tidak bisa berdiri sendiri Tuhan. Amin. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami. Engkaulah kuatku, yang menopang kami. Yes, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kami berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, mari kita angkat tangan, kita katakan, ku pandang wajah-Mu.
Mari kita berseru. Pertolongan kami datang dari Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang sanggup menolong kami dari segala kesulitan kami. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu. dan berseru. Yes, pertolongan datang dari. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon Tuhan tetap pegang tangan kami Bapa. Jangan biarkan kami jatuh. Jangan biarkan kami jatuh masuk ke dalam lubang dosa Bapa. Jurang dosa saat kami mulai sombong. Saat kami mulai meninggikan hati kami. Saat kami mulai mengerjakan hal-hal yang besar dan mengatasnamakan diri kami. Kami berusaha mencuri kemuliaan Tuhan. Kami berusaha meninggikan diri kami Bapa. Kami melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa. Kami mohon pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Bapa. Jangan biarkan kami jatuh. Jangan biarkan kami jatuh Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya, kami mohon Roh Kudus Tuhan. Menguatkan kami Tuhan. Agar tetap terjaga dalam pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh Bapa. Yesusku yang baik, hari ini kami bersatu hati dengan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami mulai berkomitmen Tuhan bahwa kami tidak akan lagi menyombongkan diri kami. Kami gak punya apa-apa Bapa. Kami gak punya apa-apa, semua milik Tuhan. Tubuh kami Bapa, kekayaan kami, jiwa kami, bahkan kebijaksanaan, hikmat kami, talenta kami, semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau yang turut campur tangan, membuat diri kami rendah hati lagi di hadapan Tuhan, rendah diri di hadapan Bapa, sehingga kami yang tidak layak ini boleh Tuhan layakkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar taat di hadapan Tuhan. Kami mau belajar untuk taat di hadapan-Mu Bapa. Jangan biarkan kami meninggikan diri kami. Kami lupa akan setiap pekerjaan Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan doa, pergumulan Bapa. Biarlah Tuhan yang angkat, Tuhan yang pulihkan setiap hati kami. Tuhan, apabila ada kekecewaan dalam hati kami, biarlah Tuhan yang pulihkan. Jangan biarkan kekecewaan itu membuat kami jauh daripada Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan itu membuat kami menjauh daripada lingkungan kami, menjauh daripada anak-anak Tuhan yang lain. Karena kami butuh satu dengan yang lain saling mendoakan Bapa, saling menopang, saling mendukung. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di setiap kekecewaan, akar pahit, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ada kesetiaan, hanya ada kasih satu dengan yang lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa kalau ada pergumulan tentang ekonomi dari keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa ini mungkin pergumulan yang berat bagi kami secara duniawi. Tapi kami percaya itu adalah pergumulan yang begitu kecil di hadapan Tuhan. Ekonomi adalah hal yang paling kecil yang bisa Tuhan jawab dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pantas, tidak layak untuk dibandingkan dengan ekonomi Bapa. Karena Tuhan mampu memberikan apapun yang kami butuhkan Bapa. Bahkan kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Bapa, biarlah setiap pergumulan itu boleh Tuhan jawab. Karena kami yakin dan kami percaya apa yang kami terima, apa yang kami miliki, itu semuanya sudah lebih daripada cukup. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan berkenan untuk memberikan kami satu berkat yang lebih besar lagi, maka biarlah Tuhan yang membesarkan bejana-bejana kami, agar kami boleh siap menerima berkat Tuhan. Kami tidak sombong Bapa, kami tidak angkuh, kami tidak merendahkan orang lain karena berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kalau ada talenta yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah Tuhan yang membuat kami tetap rendah hati Bapa. Kami tidak mengecilkan orang lain, kami tidak membuat orang lain merasa rendah diri di hadapan kami, tapi biarlah kami yang memiliki talenta lebih, kami yang memiliki ekonomi lebih Bapa, menjadi
menjadi satu hal yang menginspirasi banyak orang. Satu hal yang memberkati banyak orang Bapa. Karena kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk setiap hamba-hambamu yang melayani di mimbar ini. Mulai dari worship leader Bapak Sintua kami. Dan setiap singer, kaum ibu Bapa, dan setiap pemain musik Tuhan yang memberkati setiap talenta itu. Sehingga kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih hebat lagi. Yang lebih besar lagi di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang di dalam sorga, kami berdoa Bapak untuk lingkungan daripada gereja ini. Berkatilah, jangan biarkan mereka terusik karena peribadahan yang kami lakukan di tempat ini. Justru karena beribadah di tempat ini, setiap pujian yang kami agungkan kepada Tuhan, itu justru menjadi berkat bagi setiap lingkungan kami Bapak. Berkati mereka semua, supaya mereka cukup secara ekonomi. Sehingga mereka tidak berpikir yang aneh-aneh tentang peribadahan di tempat ini. Biarlah semuanya menjadi satu hati dan saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan yang baik, kami berdoa Bapak untuk bangsa ini. Berkatilah bangsa ini Bapak, dari setiap pemerintahan Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Tuhan yang memberkati mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan, itu adalah pemerintahan yang telah Tuhan pilih. Tuhan Yesus, terlepas dari setiap kekurangan yang mereka miliki, kami berdoa, kami berlutut di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan, apapun keputusan yang mereka ambil, semuanya mendatangkan berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Bapak untuk Ibu Penginjil yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini berada di Medan. Berkatilah Bapak, sehingga Ibu Penginjil tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Sertai dalam perjalanan pulang ke Bogor ini, baik itu lewat perjalanan darat ataupun perjalanan udara, Tuhanlah yang sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami yang telah melayani kami dalam firman Tuhan ini. Kami dikenyangkan oleh firman Tuhan Bapak. Secara rohani kami kenyang, tapi biarlah setiap kelaparan rohani kami minggu lepas minggu, di ibadah tengah minggu kami akan dikuatkan dan dikenyangkan dengan firman yang baru lagi, dengan refreshment yang baru lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkatilah apa yang menjadi kebutuhan Bapak Gembala kami. Tuhanlah yang mengetahuinya, Tuhanlah yang cukupkan. Kami percaya semuanya itu akan kami terima dengan penuh sukacita. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang mempertimbangkan segala permohonan kami ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus hari ini untuk sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerah kami, daerahku. Kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan. Mari kita angkat tangan kita, mari kita sembah Dia, mari kita katakan, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Yes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah pekerjaan kami, daerah dagangan kami, daerah usaha kami, semuanya semakin diberkati Tuhan. Daerahku, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan segala malapetaka, bencana yang akan mendatangi kami. Yes, amin. Dan melindungi aku. Jauhkanlah kami Tuhan dari mara bahaya, malapetaka, malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan sehingga kesakitan tidak menimpa
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita lipat tangan kita dan mengakhiri ibadah kita ini dalam doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lagu favorit saya, Aku Diberkati. 1-2 kali lagu maka saya akan berikan kepada pemimpin pujian. Kita tetap diberkati pulang dari tempat ini. Mari kita katakan, aku tidak lagi sombong. Amin. 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 Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku malamanya, oh pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya. Mari kita berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan. Amin. Mari ku berjalan, amin, ke Kanaan. Mari berjalan dengan sukacita ke Kanaan. Sampai Kanaan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya, ku tak dapat balas. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta. Dan kita bisa, saya secara pribadi mengambil kesimpulan karena ini merupakan satu tema yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Kesombongan. Dan satu hal yang saya ambil tadi saya coret-coret bahwa kesombongan adalah bahaya besar dalam kehidupan rohani kita. Karena apa? Karena itu adalah menghalangi orang untuk menerima kasih karunia Allah. Haleluya. Untuk kita diajari untuk terus rendah hati. Cara untuk merendah hati saya ambil dari kutipan, yaitu kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah. Kedamaian adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, ini merupakan hari yang ke-21 ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Kadang kita sering melupakan dan sebentar lagi kita akan melaksanakan tradisi kita
orang Pentakosta, doa 10 malam. Dan setelah saya hitung-hitung Bapak Ibu, nanti tanggal 22 Mei tepat kita akan memulai doa 10 malam. Dan mari kita siapkan hati kita. Dan saya sangat senang sekali untuk pemuda adik-adik ini nih. Saya ingat nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan mereka akan menjadi bapak-bapak. Haleluya. Dan tetap terus memuji nama Tuhan. Haleluya. Mungkin ada pengumuman dari Bapak Guru. Seperti biasa kita akan melakukan mungkin doa ibadah tengah minggu hari Kamis. Seperti biasa jam 19 tepat. Dilanjutkan dengan kaum bapak dan bersama dengan itu dengan kaum ibu juga. Dan di hari berikutnya hari Sabtu pemuda-pemudi dimulai pukul 19. Tapi sebelum ibadah pemuda-pemudi ada latihan TPM. Untuk itu tibalah waktunya kita akan bersambut yang lain. Dan kita percaya ketika apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, ketika kita pulang dari rumah Tuhan yang kudus ini, kita percaya rancangan Tuhan terindah untuk kita. Haleluya. Untuk itu seperti biasa saya mengundang Bapak Gembala kita, hamba Tuhan, untuk dilanjutkan untuk semua jemaat Tuhan. Kita akan mengumpulkan pons persembahan kita dan kita bersalam-salaman. Mari kita pulang dari tempat ini, kita membawa kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, hidupku ada di tanganmu. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang terindah dalam hidup kita. Haleluya. Tanganmu, kau rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku digoyahkan, takkan terhentikan rohmu yang memberi penghibur. Akan ku salibmu, pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau selalu bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar anakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau jiwaku terganggu-ganggu, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh yang memberi penghiburan. Asal ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari angkat tangan dan katakan, ku mau tetap bersyukur. Segala yang ku syukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau
tetap bersyukur. Mari katakan. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami karena-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari katakan, sebab hari ini. Sebab hari ini